Jadi nanti di sini Fe2 plus bertemu dengan Cl min, nanti ini kali silang. Ini kan indeksnya 1, ini 2, berarti yang sini kali 2, ini kali 1. Jadi ini hasilnya FeCl2 gitu ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel again di Juara Edutainment. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ihsanuddin. Kali ini saya ingin melanjutkan reaksi penggaraman di part 1. Di sana ada 6 buah reaksi penggaraman. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan 6 buah lagi. Namun di sini saya ingin mereview sedikit mengenai reaksi yang ke-6 ya. Sebelum ke sini ada istilah deret volta. Deret volta ini ya menyatakan jejeran logam-logam ya dari kiri sampai dengan ke kanan, di mana paling kiri itu yang paling mudah mengalami oksidasi, sedangkan paling kanan itu yang paling mudah mengalami reduksi gitu ya. Artinya apa? Semakin ke kanan semakin mudah reduksi, semakin ke kiri semakin mudah oksidasi. Misal, bila kita menemukan ada 2 buah logam Mn bertemu dengan Fe, maka Mn yang akan mengalami oksidasi, Fe akan mengalami reduksi. Seperti itu ya. Kenapa? Karena Mn itu letak dalam deret voltanya itu di sebelah kiri, sedangkan Fe di sebelah kanan. Nah, dapat urutan deret volta ini dari mana? Ini dari hasil eksperimen ya, bahwa E0 atau potensial reduksi didapatkan bahwa Li itu potensial reduksinya paling negatif seperti itu ya, sehingga Li itu paling mudah oksidasi. Sementara kalau Au, E0 atau potensial reduksinya itu paling positif, sehingga paling positif, paling besar, sehingga dia paling mudah reduksi ya. Karena sesuai dengan istilahnya ya, E0 itu namanya potensial reduksi. Jadi potensi untuk mengalami reduksi. Sehingga kalau E0-nya semakin besar berarti semakin mudah reduksi. Jadi kalau kita bahasakan dalam E0 berarti ini E0-nya paling kecil, yang ini E0-nya paling besar. Jadi kalau diurutkan ini E0 dari kecil sampai besar gitu ya. Nah, di sini ada pembagiannya ya. Logam-logam sebelum hidrogen, terus sampai Ag dan sampai Au. Kalau deret volta sebelum hidrogen ya, dari Li, K, Ba, Ca, Na dan lain sebagainya sampai Pb gitu ya, itu adalah logam 1 kita namakan ya. Kemudian kalau dari Li sampai dengan Ag kita namakan logam 2. Lalu dari Li sampai ujung itu kita katakan logam 3 ya. Nah, bagaimana menghafalnya ya, utamanya ini logam 1 nih ya, karena biasanya nanti ada reaksi pertukaran logam ya. Untuk reaksi pertukaran logam ya, itu kita harus hafalin ininya ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal gitu, alam mana dan lain sebagainya, nanti itu ada istilah jembatan keledainya ya. Kemudian kalau ini kerupuk hangus agak pahit au gitu ya. Sekarang contoh untuk nomor 6, logam 1 plus asam non-oksidator ya. Jadi logam 1 yang dimaksud ini adalah logam yang sebelum hidrogen ya. Nah, ini akan menghasilkan apa? Garam yang valensi ion logamnya rendah. Kemudian plus gas hidrogen seperti itu ya. Nah, asam non-oksidator ini umumnya asam-asam selain asam oksidator. Asam oksidator yang kita ketahui contohnya ini ya, ada HNO3 sama H2SO4. HNO3 nanti terbagi 2, HNO3 yang encer dan HNO3 yang pekat. Sementara H2SO4 itu yang pekat. Jadi nanti kalau H2SO4
encer masuk ke dalam asam non oksidator kayak gitu ya. Kemudian asam-asam yang lainnya seperti asam klorida, asam apa namanya, asam fosfat, asam asetat dan lain sebagainya ya, itu masuk ke dalam asam non oksidator. Nah sekarang kita contohkan ya, misalnya Fe gitu ya. Misalnya ini ya. Kita contohkan misalnya Fe. Fe itu punya dua valensi ya, yaitu Fe2+ dan Fe3+. Kemudian kita reaksikan dengan dengan asam HCl. Maka garam yang akan terbentuk apa? Nah, di sini HCl itu kan kalau terion jadi H+ dan Cl- ya. Nah, H+-nya menjadi gas hidrogen gitu ya. Sementara Cl- akan bertemu dengan ion Fe. Ion Fe yang mana? Ion Fe yang 2+. Jadi nanti di sini Fe2+ bertemu dengan Cl-, nanti ini kali silang. Ini kan indeksnya 1, ini 2. Berarti yang sini kali 2, ini kali 1. Jadi ini hasilnya FeCl2 gitu ya. Aqueous gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau logamnya hanya memiliki satu valensi saja? Misalkan contohnya seperti Al plus HCl gitu ya. Nah, karena Al itu cuma memiliki satu valensi saja, yaitu Al3+, ini tadi H+ dan Cl-, maka gas hidrogen dihasilkan gitu ya. Cl- ketemu Al3+ gitu. Jadi sudah tidak ada pilihan ya. Walaupun ini dikatakan valensi rendah, karena valensi Al cuma satu macam saja, yaitu 3+, berarti logam yang akan garam yang akan terbentuk adalah dari Al3+ bertemu dengan Cl- gitu ya. Al3+ bertemu dengan Cl-. Ini kali 3, ini kali 1. Jadi AlCl3 aqueous gitu ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya ya. Nah, yang ketujuh ya, di sini ada logam 2 ya. Jadi logam 2 batasannya sampai dengan Ag, dari Li sampai dengan Ag ya. Kerupuk hangus ya, kerupuk hangus agak. Ini pahit au gitu ya. Jadi sampai Ag ya. Nah, ini garam yang akan terbentuk adalah garam yang logamnya bermuatan tinggi ya, bermuatan yang tinggi ya. Contohnya misalkan kita tadi ada Fe ya, bertemu, ini logam berarti solid ya, Fe bertemu dengan HNO3 encer. HNO3 encer berarti ini berupa larutan atau aqueous ya. Nah, nanti ini akan menghasilkan logam apa, garam apa? Ini kan tadi ada Fe2+ dan Fe3+. Ini ada ion H+ dan ion NO3- gitu ya. Maka garam yang akan terbentuk antara NO3- dan Fe3+. Kita pilih yang valensi tinggi, 2+, 3+, paling tinggi Fe3+ gitu ya. Berarti nanti garam yang terbentuk ini Fe3+ ketemu NO3-. Berarti nanti ini indeksnya 3, ini indeksnya 1. Berarti yang ini kali 1, yang ini kali 3. Jadi nanti ini hasilnya FeNO3 kali 3 seperti itu ya. Kemudian plus air, ini aqueous, plus air itu H2O liquid. Nah, plus gas X. Nah, gas X ini tergantung pada asam yang kita gunakan. Bila asam yang kita gunakan HNO3 encer, maka gas yang dihasilkan adalah gas NO. Seperti itu ya. Jadi ini NO gas gitu ya.
Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Nah, di sini cara menyetarakannya bisa try and error ya. Kalau try and error, kita lihat ini NO3-nya ada sebanyak 3, ini sebanyak 1. Tapi di sini ada N juga, berarti total N-nya kurang lebih ada 4. Nah, maka kita coba ini kita kalikan dengan 4 ya. Supaya N kiri dan kanan 4 gitu ya. Kemudian di sini Fe-nya sini 1, sini 1. Sudah cocok. Kemudian H-nya sini 4, sini 2. Berarti ini kita coba kalikan 2. Nah, setelah itu kita cek lagi ya, apakah sudah setara apa belum gitu ya. Nah, ini O-nya 3 kali 4, 12. Ini 3 kali 3, 9. 2, ini 2 kali 1, 2 tambah 1 ya. Jadi ini 9 tambah 2 tambah 1, 12. Sudah cocok ya, sudah setara. Nah, kemudian bagaimana kalau, nah ini sengaja ya, saya ambil contoh Fe juga. Cuma di sini kita gunakan HNO3 pekat. Ya. Bagaimana hasilnya? Bila yang digunakan HNO3 pekat, ya, tetap garam yang terbentuk adalah Fe yang 3+. Fe3+ ketemu NO3-, maka terbentuk FeNO3 3 kali plus H2O gitu ya. Nah, letak bedanya di mana? Letak bedanya itu gas X-nya. Gas X yang terbentuk karena NO3 pekat, maka gas X-nya adalah NO2. Nah, seperti itu. Tentu ini cara menyetarakannya akan lebih complicated ya. Enggak deh, gampang nih. NO3-nya 3, ini N-nya 1, berarti ini kali 4. Repot ya. Ya, ini lebih enak menggunakan, boleh pakai alfabet ya, A, B, C, D seperti itu. Kalau try and error ini nampaknya agak ya. Jadi di sini Fe ditambah HNO3 pekat menjadi FeNO3 3 kali plus H2 plus NO2. Ini belum saya setarakan ya. Kemudian contoh yang lainnya misalnya bagaimana dengan Pb ya. Pb ya bertemu dengan H2SO4 ya pekat gitu ya. Pb itu kita mengenal ada Pb2+ dan Pb4+ gitu ya. Kemudian nah kita ganti ya, contohnya jangan Pb, misalkan Fe atau ini ya, Al saja. Al tambah H2SO4 pekat. Nah, kita tahu bahwa Al itu muatannya cuman ada Al3+ ya. Jadi ketika Al bertemu dengan asam oksidator ataupun asam non-oksidator, maka Al yang terbentuk adalah Al yang 3+ ya. Nah, ketemu dengan SO4 2-. Ini kan H+, H+-nya sebanyak 2, berarti SO4-nya 2-. SO4 2- kali Al3+ ya. Jadi ini Al3+, SO4 2-. Ini indeksnya 2, berarti ini kali 2. Yang ini indeksnya 3, berarti yang ini kali 3. Jadi terbentuklah Al2SO4 ya. Dalam kurung 3. Nah, ini aqueous plus H2O liquid plus, nah gas yang terbentuk di sini adalah gas SO2. Kenapa? Karena yang digunakannya adalah H2SO4 pekat seperti itu ya. Ya, ini reaksi logam 1 dengan asam non-oksidator dan logam 2 dengan asam oksidator ya.
Berikutnya reaksi yang ke-8. Reaksi antara logam 3 dengan aqua regia. Nah, aqua regia ini merupakan ya perbandingan antara asam HCl, campuran antara asam HCl dan asam nitrat ya, dengan perbandingan 3:1. 3 mol HCl banding 1 mol asam nitrat gitu ya. Akan menghasilkan garam klorida yang valensi tinggi plus gas NO plus air ya. Contoh, jadi nanti ini logam 3 itu adalah semua logam ya, berarti dari Li sampai ujung AU itu semuanya bisa. Kalau tadi kan kalau reaksi 6 itu terbatas logam yang sebelum hidrogen saja, logam 1 yaitu logam Li sampai Pb ya. Sementara kalau yang reaksi ke-7 dengan asam oksidator itu sampai Ag saja, seperti itu ya. Nah, kalau untuk ini ya, semua logam bisa direaksikan gitu ya, menjadi garam. Contohnya AU ya. AU ya, solid, AU itu emas ya. Bahasa latinnya aurum. Ditambah aqua regia, berarti apa? 3HCl plus 3HCl plus 1 HNO3 gitu ya, menjadi gitu ya. AU itu valensinya cuma ada 3 plus ya, maka ini AU-nya ketemu dengan Cl, kan tadi garamnya klorida ya, jadi ketemunya dengan Cl min. Cl min ketemu ini ya, berarti ini kan min 1, ini plus 3, berarti ini kali 3, yang ini kali 1 gitu ya. Berarti ini akan menghasilkan AuCl3 gitu ya, aqueous plus gas NO plus air H2O liquid, seperti itu ya. Nah, nanti ini kalau mau disetarakan, Cl-nya sini 3, sini 3, AU-nya 1, 1. Ini N-nya 1, 1. Ini H-nya 4. 3 tambah 1, 4. Berarti ini mesti kali 2. Sudah setara ya. O-nya kan sini 3, ini 1 tambah 2 ya. Seperti itu. Itu contoh logam plus aqua regia ya. Kemudian reaksi berikutnya, ini namanya reaksi pertukaran logam ya. Kenapa disebut pertukaran logam? Karena nanti di sini ada istilah logam yang terdesak ya. Jadi contohnya di sini logam A plus garam BX menjadi garam AX plus logam B. Artinya nanti di sini logam B yang berada di dalam garam X terdesak oleh logam A, sehingga logam B di sini menjadi logam. Kalau garam kan tadinya ion ya. Tadinya di sini B ini sebagai ion gitu ya. Terdesak oleh logam A sehingga B-nya menjadi logam. Kalau menjadi logam itu berarti menjadi padat ya. Kemudian ini A-nya yang menjadi ion gitu. Tukeran. Makanya bahasanya pertukaran logam. Kapan bisa ini terjadi? Nah, ini terjadi bila ya, bila A kan dari logam ya, valensinya 0, atau apa bahasanya tuh, bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasinya 0. Kan kalau logam itu netral ya, biloxnya 0. Ini kan kalau ion berarti biloxnya menjadi bermuatan positif, berarti dari 0 ke plus naik. Kalau ini biloxnya yang tadinya plus jadi biloxnya 0 gitu ya. Berarti dari sini ke sini si A ini mengalami oksidasi.
Sementara dari sini ke sini, si B ini mengalami reduksi, ya. Jadi, reaksi pertukaran logam ini, ya, yang ke-9 ini, dapat terjadi bila si logam A ini harus berada dalam deret volta, harus berada di sebelah kiri logam B, gitu ya. Contoh, misalnya kita misalkan Na gitu ya, logam Na solid plus gitu ya, garam FeCl 2 atau 3 ya. Nah, maka ini akan terjadi pertukaran ya. Fe-nya akan mengalami reduksi jadi Fe, sementara Na-nya akan mengalami oksidasi jadi Na plus ya. Ini kalau terlalu dioksidasi menjadi Na plus gitu ya. Berarti ini Na plus, sementara ini ada Cl min, berarti Na plus ketemu Cl min jadi NaCl ya, terbentuk garam NaCl plus logam Fe gitu ya. Nah, ini tinggal disetarakan saja gitu kan. Ini Cl-nya 3, berarti ini harus kali 3, berarti Na-nya mesti kali 3. Sudah selesai. Ini logam A, ini garamnya, ini garam yang baru, ini logam yang baru gitu ya. Itu untuk reaksi pertukaran logam ya. Nah, contoh lainnya misalnya apa namanya, Cu gitu ya, CuNO32 aqueous bertemu dengan Zn gitu ya. Zn, kita lihat Zn sama Cu, Zn ada di kiri Cu, maka reaksi ini dapat terjadi gitu ya. Berarti ini jadi Zn NO3 3 kali plus ya, Cu-nya menjadi logam gitu ya, solid. Nah, ini tinggal kali silang aja, ini kali 2 dulu supaya NO3-nya 6, ini berarti kali 3 supaya NO3-nya 6. Ini kan NO3-nya 2 kali 3 jadi 6. Ini 3 kali 2 jadi 6. Oke. Cu-nya 3 berarti sini kali 3, Zn-nya 2 berarti sini kali 2, setara ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya gitu ya, Mg solid ditambah NaCl gitu ya, maka jawabannya tidak bereaksi. Kenapa ini tidak bereaksi? Karena logam Mg berada di sebelah kanan logam Na. Jadi logamnya ini ya, logam yang di kiri panah ini harus ya berada di sebelah kiri logam yang ada di dalam garam ya. Na ini Mg, sementara Mg-nya ada di sebelah kanan Na, jadi tidak boleh. Masih di contoh yang nomor 9 ya. Bagaimana kalau misalnya logam A ini adalah logam-logam yang memiliki valensi lebih dari 1 ya. Contohnya Fe ya, ada 2 plus dan 3 plus, atau misalnya Sn 2 plus 4 plus, Pb 2 plus 4 plus, dan seterusnya ya. Misal kita ambil contoh Fe gitu ya, Fe solid ditambah misalnya bertemu dengan garam PbNO3 gitu ya, PbNO3 2 gitu ya.
Nah, ini kan reaksinya bakal terjadi. Kenapa? Karena Pb itu kan sebagai logam B, Fe ini sebagai logam A, dan Fe-nya di kiri Pb, ya kan? Berarti reaksinya terjadi gitu ya. Nah, pertanyaannya, karena Fe itu memiliki valensi dua macam, 2 plus dan 3 plus, maka garam AX yang terbentuk itu valensi yang mana? Nah, ini jawabannya adalah valensi rendah gitu ya. Berarti nanti Fe2 plus yang ketemu dengan NO3 min ya. Jadi ini NO3 min. Ini indeksnya 1, ini indeksnya 2, berarti ini kali 2, ini kali 1. Jadilah Fe buka kurung NO3 2 gitu ya. Plus garam Pb. Nah, seperti itu. Terus hasil reaksinya ya. Selanjutnya ya, jenis reaksi yang ke-10 ya. Di sini ada Lz plus MOH menjadi Mz plus LOH. Yang ada OH ini maksudnya adalah suatu basa ya. Ini garam, ini garam. Jadi Lz sama Mz garam, MOH LOH itu suatu basa ya. L sama M ini ion logam ya. Jadi ini ion logam L dan M bertukar tempat sehingga M ke sini jadi Mz, L ke sini jadi LOH. Seperti itu. Lz yang di sebelah kiri dan MOH ini dua-duanya larut dalam air, sementara Mz atau LOH salah satunya, Mz atau OH-nya saja sukar larut atau hipotetis. Hipotetis itu artinya mudah terurai ya. Contoh di sini ada AgNO3 ini larut dalam air plus KOH ini larut dalam air bereaksi, maka ini kan AgNO3 itu terdiri dari ion Na3- dan ion Ag+. Ini terdiri dari ion OH- dan ion K+ gitu ya. Nah, nanti ini K+ dan Ag bertukar tempat, Ag ke sini, K+ ini. Sehingga terbentuk ion terbentuk garam AgNO3 dan ininya AgOH gitu ya. Nah, kita tahu bahwa AgOH itu sukar larut dalam air ya, maka dia solid gitu ya. Kemudian berikutnya NH4Cl plus KOH. Ini larut dalam air, ini larut dalam air. Ini kalau terion NH4Cl menjadi NH4 plus dan Cl-, KOH terion jadi OH- dan K+ gitu ya. K+ dengan ion NH4 plus bertukar tempat, berarti ini menjadi KCl plus NH4OH. Nah, NH4OH ini ya merupakan ion senyawa hipotetis ya. Jadi dia bisa terurai menjadi gas amonia ya dan air. Ini reaksi yang ke-10 ya. Berikutnya reaksi penggaraman berikutnya ya. Nomor 11 dan 12. Di sini Lz plus Ha menjadi La plus Hz. Di sini ada H di depan, berarti ini suatu asam, ini suatu asam. Ini Lz dan La merupakan suatu garam ya. Dimana Lz yang sebelah kiri ya itu garam yang mudah larut, baik dalam air maupun asam. Sementara La atau Hz salah satunya merupakan sukar larut dalam air atau hipotetis. Hipotetis itu tadi yang mudah terurai atau salah satunya berwujud gas gitu ya. Contoh di sini FeCO3 plus HCl ya. Maka kita tahu bahwa CO3 itu bermuatan 2-. Berarti Fe di sini adalah Fe yang bermuatan 2+ ya. Lalu di sini H terurai menjadi H+ dan Cl ya. Maka di sini kita perhatikan Lz plus Ha berarti menjadi La. Artinya A dengan Z bertukar tempat ya. Jadi La plus Hz gitu ya. Berarti ini juga sama.
CO3 dan Cl- bertukar tempat. Cl-nya ke sini, CO3-nya ke sana ya. Berarti ini hasil reaksinya Fe2+ sama Cl-. Fe2+ dan Cl-. Ini indeksnya 1, ini 2. Berarti yang ini indeks 2, berarti yang ini kali 2. Ini indeks 1, berarti yang ini kali 1. Sehingga jadi FeCl2 gitu ya. Plus di sini H+ ketemu CO3 2- ya. Berarti H2CO3. Namun ya, di sini si H2CO3 itu merupakan senyawa hipotetis ya. Jadi H2CO3 ini bisa kita urai menjadi H2O liquid dan CO2 gas seperti itu ya. Nomor 12, LZ plus MA menjadi LA plus MZ, di mana semuanya ini LZ, MA, LA, dan MZ semuanya garam ya. Ini terjadi pertukaran ya. L bertukar dengan M, logam L dengan ion logam L dengan ion logam M bertukar tempat, sehingga jadi MZ, ini jadi LA gitu ya. Nah, LZ sama MA yang sebelah kiri ini garam-garam yang mudah larut. Sementara LA dan MZ salah satunya ya, salah satu LA saja atau MZ saja sukar larut atau hipotetis yang mudah terurai atau berwujud gas. Contohnya di sini ya, NaCl plus AgNO3 ya. NaCl plus AgNO3 di mana NaCl itu terionnya menjadi Na plus dan Cl-, Ag itu terionnya menjadi Ag plus dan NO3-. Ini akan terjadi pertukaran ion Ag plus dengan Na plus, sehingga Ag bertemu Cl menjadi AgCl dan NO3- bertemu Na menjadi NaNO3. Ini larut dalam air dan ini tidak larut dalam air, seperti itu ya. Oke, reaksi penggaraman 1-12 alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, untuk mengetahui notifikasi topik-topik selanjutnya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.